Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang menyertai kita sampai dengan hari ini, dan kembali kita berada dalam rumah Tuhan, rumah kita. Kita siap untuk beribadah pada hari ini. Dan sebelum kita memulaikan ibadah ini, saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Berdoa biarlah Tuhan menolong kita hari ini, sehingga segala pujian kita, penyembahan kita, persembahan kita diterima oleh Tuhan, dan kita semua diberkati. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima menyatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memekutahi engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja baris. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan pujian, katakan waktu Tuhan. Bila kau inginkan sesuatu terjadi. Inilah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu. Terimalah kami dengan apa yang kami bawa untuk kami persembahkan, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Gerakkan kami, semangatkan kami. Biarlah hati kami berkobar-kobar dalam hal memuji dan menyembah-Mu pada hari ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan sekali lagi. Haleluya Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari biarkan musik dan setiap nyanyikan lagu ini, dan berikan kesempatan kepada jemaat Tuhan untuk masing-masing hari ini menyatakan isi hatinya, pergumulannya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melawat kita, sehingga ketika kita pulang dari tempat ini, ada sukacita yang membuat kita hidup lebih hidup dengan semangat yang berkobar-kobar. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
pasti akan berbalik. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur lagi. Terima kasih. Ibadah kami hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dialah Tritunggal yang esa, berotoritas di atas ibadah ini, dan kami pulang dengan berkat. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Saya menyapa lagi, Shalom. Waduh, semangatnya nggak ada nih. Shalom. Amin. Gitu. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita bersyukur ya, kita masih bisa ada di sini semuanya karena berkat Tuhan ya. Amin. Tuhan masih sayang sama kita. Oh ya, sebelumnya udah boleh salaman kan? Nah, salaman dia sebelah kiri kanan kirinya. Yang masih belum mau nggak apa-apa, pakai ya kayak biasa. Kita lanjutkan ibadah kita angkat satu pujian lebih dari 5 menit.
Kau sekarang berharap Yesuskan dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari kemenangan. Haleluya, dibanggakan paginya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya, dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibanggakan paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Kita akan memberikan persembahan kita yang bertujuh Pak Yaman, saya panggil untuk bertugas mengambil kekuatan. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan terambil dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan dan sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam gereja ini sebagai rumah kami. Berkati kami semua, berkati apa yang kami persembahkan, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita akan pujian kita dalam NKI nomor 234, 234, hitung berkat. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa yang letih lesu,
Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sedikit daripada siraman firman Tuhan. Kita angkat pujian kita seperti rusa rindu semuanya. Jiwaku pun rindu. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan. Terimalah semua ungkapan hati kami lewat puji-pujian yang telah kami sampaikan kepada hari ini. Ialah ucapan bibir yang memuliakan Engkau. Tuhan menerimanya menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan ini akan semakin meneguhkan kami dalam menjalani kehidupan ini.
Terima kasih Tuhan untuk sukacita, untuk kebersamaan kami hari ini. Kami boleh duduk semeja sebagai keluarga Allah untuk menikmati makanan dari surga, makanan bagi kehidupan rohani kami, sehingga kami bertumbuh sehat, kuat, dan dapat menjalani kehidupan ini dengan tangguh. Walaupun situasi dunia yang kami hadapi semakin hari tidak menentu, tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Itu janji-Mu ya Tuhan. Ini kami akan belajar firman-Mu. Mohon Tuhan Engkau ajari kami, bicara kepada kami. Dan biarlah ketika firman Tuhan ini disampaikan, kami menyambutnya dengan semangat, dengan sukacita, antusias, dan tekad untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Pakai dan urapi hamba-Mu, sehingga dalam segala kekurangan dan keterbatasannya, Engkau sendiri yang menyempurnakan. Berbicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, sekali lagi saya menyapa kita, Shalom. Selamat pagi, biarlah sukacita sungguh menguasai hati pikiran kita, dan hati kita hari ini sungguh-sungguh antusias dalam ibadah ini dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari saja kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang hari ini menjadi perenungan kita. Terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab pertama Tawarik pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19. Pertama Tawarik pasal 29 ayat 10 sampai 19, kita akan membacakan bersama-sama dengan silih berganti. Pertama Tawarik atau 1 Tawarik pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya, saya akan membacakan duluan ayat 10, Bapak Ibu ayat 11 dan selanjutnya. 1 Tawarik pasal 29 ayat 10 sampai dengan 19, demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, yang mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan bersyukuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi ini. Ya Tuhan, yang mula kerajaan dan Engkau yang tinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan daripadamu-lah dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami yang di atas bumi dan ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punya-Mulah segala-galanya. Ketahui Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan pada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Ayat 19 bersama-sama 1, 2, 3. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu
dan peringatanmu dan ketetapanmu melakukan segala-galanya dan memberikan baik yang persiapnya telah kulakukan. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang merenungkannya, berusaha untuk memahami, mengerti, serta melakukannya di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sebagaimana kita sudah umumkan beberapa minggu lalu bahwa hari ini kita akan bersama-sama menyatukan hati kita untuk memikirkan, mendoakan, dan terus juga bertindak atau melakukan apa saja untuk pengadaan tempat ibadah, ya. Dan karena itu tema firman Tuhan dalam bulan ini masih berkaitan dengan hati yang berkobar-kobar, ya. Hati yang berkobar-kobar, dan subtemanya adalah hati yang berkobar memberi persembahan sukarela bagi rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi adalah merupakan nyanyian atau pujian Daud atas persembahan umat Israel untuk rumah Tuhan. Ya, dia ungkapkan itu lebih spesifik atau lebih khusus dalam ayat yang ke-14 sampai 16. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi persembahan itu sebenarnya sudah terkumpul, ya. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan, Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala galanya. Ada kebanggaan, ada sukacita, ada syukur, ada kegembiraan tatkala Daud melihat hasil daripada pengumpulan persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Karena itu ia bersukacita, ia mengucap syukur, ia menyatakan pujiannya kepada Tuhan. Kita dapat melihat itu juga bagaimana mereka mengumpulkan itu dalam pasal 19 ayat 1 sampai 9. Nanti pulang di rumah Bapak Ibu melihat itu, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan dan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, apa yang mendorong mereka sehingga mereka memberi persembahan dengan hati yang berkobar-kobar, ya. Kita tahu hati yang berkobar-kobar adalah hati yang sukacita, hati yang antusias, hati yang bersemangat. Pertanyaannya, mengapa? Ya, bukankah biasa ketika memberi, ya, justru apa yang ada pada kita keluar, ya? Mengapa justru mereka bergembira, bersukacita? Mari kita melihat yang mendorong mereka memberi persembahan dengan semangat, dengan antusias, dengan hati yang berkobar-kobar adalah yang pertama, karena mereka menyadari bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang maha besar. Itu kita bisa lihat pada ayat yang ke-11 dalam bacaan kita tadi. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan. Ini memberi penjelasan kepada kita bahwa mereka mengenal Allah sesembahan mereka, ya, Allah yang besar. Saya rasa bahwa dalam prinsip hidup bermasyarakat, ya, berkerajaan, berbangsa dan bernegara, ketika anggota masyarakat menyadari kehadiran dan mengenal secara dekat siapa pemimpinnya, ada sebuah kebanggaan. Bayangkan saja satu saat ada telepon dari istana, Pak Eko, Pak Jokowi akan berkunjung ke rumah. Ibu Pri panik nggak? Ya. Ini orang nomor 1 di Indonesia, ya. Paling tidak ialah bahwa mempersiapkan segala yang terbaik dari yang terbaik yang dimiliki untuk disuguhkan, ya, untuk dipersembahkan, dan apalagi sesuatu itu yang bermanfaat, yang diminati oleh, ya, pembesar yang akan datang, ya. Tentunya ialah bahwa, ya, kita mengenal sosok pemimpin-pemimpin yang katakanlah mengayomi rakyat dan ada rasa kecintaan terhadap pemimpin itu.
dan kita mengenal kinerjanya, apa yang dia telah lakukan bagi bangsa dan negara, apa yang telah dilakukan bagi saya, bagi keluarga saya, tentunya pasti akan maksimal menyambutnya dan memberikan persembahan yang terbaik. Ini dalam kesadaran yang dialami, dimiliki oleh Daud, bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang maha besar, dan merupakan sebuah kebanggaan jika dapat mempersembahkan sesuatu, jika melakukan sesuatu. Dan karena itulah ini yang memberikan mereka, sehingga mereka berkobar-kobar di dalam hal memberi, menyadari bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang maha besar, yang punya hidup ini, yang punya segala sesuatu yang ada pada saya. Suatu sukacita. Dan apalagi kalau hanya berkunjung di rumah kita, orang lain tidak dikunjungi, pasti ada iri hati, ya. Dan ada kebanggaan di dalam diri kita, menyadari bahwa Allah yang maha besar. Yang kedua, selain daripada menyadari bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang maha besar, mereka juga menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka miliki, termasuk hidup mereka, itu berasal dari Allah. Kita lihat itu dalam ayat 12, 14 dan ayat yang ke-16c, menyatakan demikian. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Kemudian ayat yang ke-14, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Mereka hanya menyadari bahwa mereka hanya mengembalikan kepada Allah, dan Allah senang untuk menerima itu. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita miliki roh seperti ini, kesadaran seperti ini, pemahaman seperti ini, jiwa seperti ini, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, jadi bukan kosong dalam hal memberi. Pikiran kita, hati kita, otak kita, pemahaman kita kosong. Tetapi kita memberi dengan semangat dan kesadaran yang seperti ini. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Termasuk diri kita, kesehatan, tubuh kita, keahlian kita, kesempatan kita. Bahkan apa yang Tuhan percayakan untuk kita miliki, semuanya berasal dari Tuhan. Dan sudah sepantasnya lah, selayaknya lah kita memberikannya itu kembali kepada Tuhan. Tentunya ialah bahwa Tuhan sadar, Tuhan tahu mana yang Ia punya dan mana untuk kita. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, yang mendorong mereka memberi persembahan dengan hati yang berkobar-kobar adalah karena menyadari bahwa mereka hidup di dunia hanyalah orang asing dan pendatang, serta sementara. Mereka tidak tinggal selama-lamanya di dunia ini. Mereka tidak memiliki kuasa untuk menguasai seluruh bumi ini. Ayat yang ke-15 berkata, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Artinya ialah bahwa hidup mereka fana, hidup mereka sementara. Apa yang mereka miliki itu sifatnya sementara saja. Bahkan hidup kita pun juga sementara. Mereka hidup di dunia hanyalah orang asing. Ya, bagaimana dalam perenungan Bapak Ibu ketika menjalani hari-hari di dunia ini? Apakah merasa bahwa Bekasi ini adalah memang tempat kita sudah? Ya, dalam hidup ini saya banyak merantau di mana-mana. Ketika saya sadar bahwa ya saya sebenarnya ini ya musafir ya, saya hanya perantau saja. Dan pada akhirnya ya kita akan lenyap ya. Saya berpikir dalam diri ini, kalau boleh saya minta ke anak-anak saya, karena saya merasa bahwa sepertinya dalam perasaannya, tapi itu juga tidak mutlak ya. Kalau saya meninggal ya saya dikubur di Ambon saja ya. Ya, dalam pikiran, dalam keinginan ya. Tapi kan tidak seperti itu. Apa yang kita mau belum tentu bisa direalisasikan ya. Nah itulah sebabnya pada akhirnya kita akan bagaimana dan di mana kita tidak tahu. Dan itulah sebabnya
Kita hanyalah orang asing di dunia ini. Karena itu mari kita mantapkan, yakinkan diri kita bahwa memang rumah kita adalah di surga. Amin Bapak Ibu. Ya, ini mungkin hanya bayangan, iman, perasaan, dan keyakinan kita. Tapi saya mantapkan diri saya, terus setiap hari saya yakinkan diri rumah saya di surga. Ya, ya, bukan di Ambon, ya. Wong rumah bekas peninggalan orang tua juga katanya itu jadi tanah sengketa kan. Ya, di mana-mana pun juga pada akhirnya memang kita adalah orang asing di dunia ini. Ya, kalau Pak Yaman di Nias ya, tapi belum tentu juga pada akhirnya akan berakhir di Nias kan. Nah, kita tidak tahu akan berakhir di mana. Walaupun Bapak Ibu punya rumah di Bekasi, tapi sekali lagi Bekasi bukanlah tempat yang kekal untuk selama-lamanya kita hidup. Ya, benar ya. Itu yang dipahami dan disadari oleh Daud. Sehingga dia berkata dalam ayat ke-15, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Artinya harapan kepada kekekalan untuk menetap di dunia ini. Ya. Saya sendiri menyadari, tiba-tiba saya sadar umur saya sudah 56 tahun, ya. Siapa yang paling tua di antara kita? Ya, Pak Agus mungkin ya. Bagaimana Pak Agus berpikir tentang masa depan? Ya, pada saat kematian terserah aja. Ya, terserah. Ya, artinya menyadari bahwa ya tidak banyak hal lagi yang kita bisa pikirkan dan kita inginkan tentang masa depan itu, bukan sama seperti usia kita mungkin 20-25 tahun ya. Ada banyak target ya. Ya. Umur-umur seperti ini ya, kita hanya berpikir ya bagaimana supaya saya siap ketika Tuhan memanggil. Ya. Nah, inilah hidup kita bagaikan bayang-bayang. Ya. Seolah-olah kita ngotot untuk hidup ini Allah untuk saya. Saya ingin terus hidup walaupun Khairil Anwar berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi tahukah Bapak Ibu berapa usia Khairil Anwar? 30. Yang ke-30 ya. Nah, ya. Ya. Mari kita memahami dan menyadari bahwa usia kita dan semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Ya. Dalam pikiran, dalam perasaan kita, apa yang Bapak Ibu merasa bahwa itu milik Bapak Ibu? Pak Agus, apa yang Pak Agus rasakan bahwa ini milik saya? Kayaknya tidak ada. Ya, nyawa ya, saya juga tidak bisa mempertahankan nyawa kita masing-masing kan. Ya, apalagi katakanlah ya rumah atau apa benda-benda apa yang ada pada diri kita. Nyawa saja kita tidak bisa pertahankan, apalagi benda ya. Itulah sebabnya semua karena Tuhan punya. Dan Tuhan mengizinkan saya untuk menikmatinya. Menjadi fasilitas bagi hidup saya ketika saya masih hidup. Tapi setelah itu, wallahu alam ya. Inilah kesadaran sehingga mendorong mereka bersemangat untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Yang keempat, mengapa mereka berkobar-kobar dalam memberikan persembahan kepada Tuhan? Karena mereka menyadari bahwa mereka memberi untuk mendirikan rumah Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan yang kudus. Itu dinyatakan dalam ayat yang ke-16. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Ya, Bapak Ibu, mereka menyadari bahwa mereka memberi untuk mendirikan rumah Tuhan sebagai bagi kemuliaan nama Tuhan yang kudus, bukan kebanggaan Daud, bukan kemegahan bangsa Yahudi waktu itu, tetapi untuk Tuhan. Inilah yang harus kita pahami dan kita mengerti. Bahwa sekali lagi, kita hanya pengelola, kita hanya pekerja, dan pada akhirnya kita akan meninggalkan semuanya. Paling ada satu kisah atau sejarah, wah ini ada oleh karena orang ini. Kita bersyukur, tapi Tuhan tahu bahwa kita tahu bahwa
segala yang kita lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ada sebuah kisah, ada sebuah cerita yang akan disaksikan oleh mereka yang nanti kemudian ada setelah kita. Ya, dan itu disadari oleh Daud. Dan tujuannya Allah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita memahami atau memiliki prinsip pemahaman yang seperti ini. Bahwa apapun yang kita lakukan, biarlah itu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pelayanan kita, kesetiaan kita, persembahan kita, kesalehan kita, kebaikan kita, semuanya untuk Tuhan, bukan kebanggaan kita. Kalau demi kebanggaan kita, atau demi untuk aku, ya pada akhirnya ketika kita melakukan sesuatu, kita akan ungkit-ungkit, dan itu akan menjadi masalah bagi kita, juga menjadi masalah bagi orang lain. Ya. Kita hanya menjadi sarana, menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk melakukan atau mengadakan sesuatu. Dan ketika itu terjadi, terpujilah nama Tuhan. Yang kelima, mengapa mereka memberi dengan hati yang berkobar-kobar? Karena mereka menyadari bahwa dalam hal memberi persembahan mereka tahu Tuhan memuji hati mereka. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau Allah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Kita tahu, kita sadari bahwa memang ya dalam hal memberi tidak selamanya ada keikhlasan dari antara semua orang yang memberi. Benar Bapak Ibu? Ada yang memberi dengan antusias, dengan sukacita. Saya percaya bahwa orang yang menyadari tentang prinsip-prinsip dalam hal memberi akan memberi dengan keikhlasan dan sukacita. Tapi ketika memberi sambil hitung-hitungan, itu pada akhirnya ya pemberian kita juga akan menjadi masalah bagi batin kita. Ya, ketika kita memberi, mari kita pahami Tuhan sementara memuji hati kita. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau Allah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Ikhlas adalah memberi dengan tanpa motivasi yang berpusat kepada kepentingan diri sendiri, tetapi menyerahkannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun, seberapapun. Dan inilah yang dipahami dan disadari oleh Daud, sehingga mereka memberi dengan sukacita. Dan Tuhan menilai setiap batin ketika kita memberi, ketika siapapun memberi, ketika umat Allah memberi, Tuhan memuji hati mereka. Jadi dengan pemberian persembahan itu sebenarnya bagi saya Tuhan memuji iman saya. Karena ya di dompet keluar kan. Nah, yang kedua, memuji keikhlasan, kualitas batin kita, ya. Kemudian menguji kedewasaan kita. Kalau orang yang dewasa, pasti dia memberi dengan benar. Menguji tanggung jawab kita. Kemudian menguji, apalagi ya, pendek kata banyak hal. Ya, iman, keikhlasan, tanggung jawab, pemahaman dan pengertian. Karena itu, ketika mereka memberi, karena memahami itu, maka memberi dengan sukacita atau dengan hati yang berkobar-kobar. Inilah hal yang pertama. Ya, inilah hal yang kedua yang saya maksud. Bapak dan saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita melihat doa Daud pada akhirnya dalam ayat yang ke-18. Ketika segala yang baik dalam batin mereka dan mereka implementasikan atau wujud nyatakan dalam tindakan mereka dalam hal memberi, artinya ialah bahwa mereka berada pada puncak pemberian yang benar, ya, dengan keikhlasan, dengan sukacita, dengan kebenaran, dan dengan hati yang berpaut kepada Tuhan. Maka Daud berdoa begini dalam ayat yang ke-15. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu. Artinya ialah bahwa loyalitas, ketaatan, kesetiaan termasuk juga dalam hati yang memberi untuk Tuhan, dipelihara untuk Tuhan.
Ya, kecenderungan itu akan terus dipelihara oleh Tuhan sehingga sampai kapanpun umat itu tetap setia kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak setia hari ini, kemudian tahun depan atau 10 tahun depan tidak, tetapi itu terus, bahkan ada sebuah peningkatan seiring dengan perkembangannya potensi-potensi alam diri kita. Nah, kita persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya itu juga yang menjadi atau yang ada dalam diri jemaat marturian. Tuhan memelihara segala yang baik, segala yang benar, segala kecenderungan kita bagi Tuhan. Tuhan akan pelihara itu. Peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Mengapa kita melakukannya? Adalah karena Tuhan. Dan bagaimana kita melakukannya adalah sesuai dengan cara Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi hari ini kita akan memberikan janji iman kita kepada Tuhan. Biarlah sikap hati umat Israel dalam hal memberi persembahan untuk rumah Tuhan juga menjadi sikap hati kita dalam hal memberi persembahan untuk tempat ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin nanti setelah selesai ibadah baru kita lakukan itu, dan biarlah Tuhan memberkati kita. Baik, saya undang tim musik untuk ke depan. Baik, kita nyanyikan pujian "Ku Mau Cinta Yesus Selamanya". Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Katakan ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba,
kami berterima kasih kepada-Mu untuk hari ini. Kami mendengarkan firman-Mu dan kami diingatkan kembali bagaimana kami hidup di dunia ini. Kami sebagai pendatang dan kami disadarkan bahwa semua dimulai dari Tuhan dan semua apa yang kami punya adalah milik Tuhan. Bapa di surga, berkati kami dan biarlah kami juga dengan penuh semangat yang berkobar-kobar untuk memberikan apapun yang menjadi kebutuhan di gereja ini juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan kami tidak memberi untuk manusia, tetapi kami memberi untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkati Pak Gembala yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah kami terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Baik, kita akan menyelesaikan ibadah ini. Mari saja kita sekalian untuk berdiri. Kita angkat pujian nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Untuk penyertaan-Mu dalam jemaat dalam ibadah hari ini, dari awal pertengahan hingga menjelang selesainya. Kasih-Mu sungguh kami rasakan, kehadiran-Mu kami nikmati. Terima kasih Tuhan untuk semua puji-pujian. Biarlah Tuhan menerima pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami menjadi kesukaan bagi Tuhan. Bahkan Tuhan telah memotivasi kami dengan firman hari ini. Biarlah dalam hal melakukan apapun, antusias, semangat, hati yang bertobat-tobat itu boleh menjadi bagian kami, dan itu yang akan meneguhkan kami untuk menghadapi segala rintangan apapun dalam hidup ini. Bapa di surga, berkati semua hamba-hamba yang sudah melayani hari ini.
Bapak yang menyampaikan firman-Mu, worship leader, singer, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat multimedia. Kami percaya janji Tuhan bahwa semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati kami dan Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Juga semua hamba-hamba-Mu yang hadir, yang bersekutu hari ini. Mereka telah menghargai waktu Tuhan, undangan Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan serta menikmati firman-Mu. Biarlah kami hari ini semakin diteguhkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini, dimanapun mereka berada, kiranya penyertaan Tuhan sempurna menyertai mereka, sehingga minggu-minggu berikutnya kami boleh berjumpa kembali bersama-sama dalam ibadah seperti ini. Yang berdoa untuk jemaat yang sementara di luar kota, Tuhan Yesus Engkau memberkati Bapak Kodi di Bogor, demikian pun juga Pak Thomas yang ada di Irak, Tuhan memberkati. Bahkan Bapak Ibu yang lain, di mana saja mereka berada hari ini, Tuhan Engkau sertai. Bapak di surga, kami juga mau berdoa Bapak untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Maturia. Baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja sampai kepada anak-anak. Peliharalah firman-Mu dalam batin kami. Pelihara iman dan kasih kami kepadamu. Teguhkan dan kuatkan kami dalam menjalani kehidupan ini, supaya firman Tuhan itu yang senantiasa menjadi panduan dan landasan dalam hal kami bertindak dan mengambil keputusan apapun. Biarlah seluruh sikap hidup kami mencerminkan kehidupan Kristus. Kami juga berdoa untuk hubungan dan keluarga, baik itu hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak, Tuhan pelihara. Bahkan hubungan dengan siapapun, mampukan kami untuk memiliki sikap hati Kristus. Karena dengan demikian maka hubungan kami akan tetap kami nikmati dengan sukacita dan kami saling memberkati satu dengan yang lain. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk kondisi kesehatan daripada seluruh jemaat-Mu. Tuhan yang Kau berikan kesehatan. Kami terus menopang kondisi kesehatan hamba-Mu Pak Agus. Ini ya Tuhan, tolong penanganan medis dengan kondisi mata. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, yang Kau pakai para dokter untuk dapat mendatangkan kesembuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Juga Bapak Ibu yang lain yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu dengan kondisi kesehatan mereka, kami mohon biarlah Tuhan yang Kau tolong, teguhkan, kuatkan, pulihkan, sembuhkan mereka Bapak. Ya Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan yang Kau memberkati apapun yang mereka kerjakan. Biarlah janji Tuhan dalam Mazmur yang menyatakan bahwa apapun yang dikerjakan oleh setiap umat-Mu yang takut akan Tuhan, Tuhan pasti memberkatinya. Demikian kunjungkan berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, namun hikmat akal budi kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka naik kelas, berhasil lulus. Dalam nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Anggota keluarga yang membutuhkan hadirnya seorang anak, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kandungan dan wujud nyatakan itu dalam kerinduan mereka. Demikian pun juga anak-anak kami yang sudah saatnya untuk menikah, kami berdoa biar Tuhan siapkan mereka yang seiman dan sepadan untuk dapat mendampingi hidup mereka seumur hidup. Terima kasih Bapak. Kalau ada di antara jemaat yang punya pergumulan khusus, yang pada pagi hari ini diam-diam mereka berseru kepada Tuhan, Engkau tolong. Lawat dan berikan jalan keluar yang tepat kepada mereka. Masa depan daripada gereja ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, Engkau tolong. Kami mau berdoa, sebentar kami akan mengadakan aksi janji iman. Ya Tuhan tolong, biarlah firman hari ini membekali kami, sehingga dengan semangat bangsa Israel memberi persembahan kepada Tuhan, semangat itulah yang akan menyertai hati kami pada hari ini. Tuhan, kami mau berdoa buat gereja Kemah Injil Indonesia, baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai pada gereja-gereja lokal. Demikian pun juga penginjilan dalam negeri luar negeri. Berkati hamba-hamba-Mu, kami berdoa untuk tenaga misi yang ada di Hong Kong. Demikian pun juga yang ada di Thailand dan beberapa negara lain. Kami teringat akan saudara kami Abner bersama dengan istrinya. Tuhan, Engkau memberkati dalam pelayanan. Biarlah banyak jiwa dapat dimenangkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara. Tuhan sudah memberkati presiden, wakil presiden, dan semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah dimanapun mereka berada di seluruh wilayah Indonesia. Biarlah Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat memerintah dengan bijaksana, adil, mengatur masyarakat, dan biarlah masa depan bangsa ini Tuhan yang menentukan. Kerinduan besar kami ialah supaya bangsa ini dapat dimenangkan dari kerajaan Allah. Kami berdoa juga untuk semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Tuhan yang Kau tolong berkati. Kami mengucap syukur untuk situasi yang semakin membaik, dan biarlah kami menggunakan itu dengan hidup baik, hidup benar, muliakan nama Tuhan. Kami
Kami berdoa untuk pemerintahan Kota Bekasi, wali kota, Tuhan tolong dengan pergumulan dihadapi. Bahkan PLT, kiranya Tuhan juga memberkati dalam melanjutkan kepemimpinan di kota ini. Dan biarlah kota ini sejahtera, karena kesejahteraan kota ini juga merupakan kesejahteraan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk persembahan umat-Mu hari ini. Tuhan sudah memberkati apa yang kami berikan. Semuanya ini adalah bersumber daripada-Mu. Dan kami berikan ini sebagai bentuk ketaatan kami, kesetiaan kami, kasih kami, tanggung jawab kami kepadamu atas berkat-berkat yang Kau berikan. Dan Tuhan Engkau membalas berlipat kali ganda sebagaimana janji firman-Mu, sehingga jemaat-Mu tidak kekurangan, tapi terus berkelimpahan dalam segala perkara. Inilah doa kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang tidak tersebut dalam doa ini, bahkan itu menjadi kebutuhan kami. Ialah Roh Kudus penolong agung kami menyempurnakan doa kami. Dan Bapa di surga akan memberikan kami jauh lebih besar dari apa yang kami doakan hari ini. Karena kami naikkan doa ini hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, apa yang telah disampaikan pada hari ini, terimalah itu dengan sukacita dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan, kekuatan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk, silakan bersaat teduh, dan setelah itu saya persilakan Pak Radiman untuk memimpin kita dalam aksi janji iman hari ini. Tuhan memberkati.